Bahkan itu kalau pas Ramadan ya. Pas Ramadan ya. Ada satu online itu dia sampai 3M katanya. Apanya? Omsetnya. 3 miliar. Ya satu hari. Satu hari. Iya. Kita kasih solusi. Bang Yunan, wah ini salah satu importir ternama di Indonesia nih beliau nih. Masya Allah. Gimana? Baik ya? Alhamdulillah. Gimana? Udah berapa banyak produk-produk yang diambil dari Saudi ke sini? Lumayan. Wah. Lumayan banyak. Tapi awalnya guys, justru kita harus tahu perjuangannya beliau nih. Jadi pernah apanya nih bang? Lo bang supir angkot iya. Iya pernah. Kurir di pelabuhan Tanjung Priok iya. Tanjung Priok. Kurir dokumen ya. Kurir dokumen. Iya. Kenaik angkot. Apalagi sih? Sales keliling. Sales motor ya. Sales motor. Riba lagi. Ya kan? 2006 itu. 2006. Wah, itu gue belum ngaji. Mulai terjun itu 2006 di pelabuhan Tanjung Priok. Tahu sendiri kan Priok kayak gimana? Oh, keras bos. Iya. Priok keras bos. Kan begitu kan istilahnya. Kan ikut om. Ikut om kan ya jadi kurir, disuruh ke sana ambil dokumen ini, hujan-hujanan naik motor sebelah kontainer kanan kiri. Coba lu bayangin deh. Iya makan. Iya kan? Sekarang lihat deh, kita lihat di layar ya. Sekarang ini punya pabrik besar di Qasim. Saudi ya. Di Qasim. Di Qasim nih ya. Kota Qasim nih. Qasim, oke di Qasim. Coba kita lihat ya, rak-raknya ini luar biasa. Sekarang sukses menjadi importir, datangin kurma nomor 1 bahkan. Lu bisa cobain. Jadi kemarin lucunya waktu Ustadz Abdul Bar kesini, Ustadz Zul kesini, ya kan. Nah kebetulan Ustadz Abdul Bar datang duluan. Iya. Ngelihat ini. Waduh, Ngelihat ini, alhamdulillah, masya Allah, beliau langsung diborong ya. langsung diborong 3 kilo katanya. Masya Allah. Ini gimana yang bisa enak begini nih katanya. Waduh. Nah ini jelas nih, nah makanya ini peluang buat teman-teman misalnya mau nyari peruntungan di distributor. Banyak ini nih bang, di distributor mereka itu kan biasanya kan ada di Tanah Abang misalnya, atau mungkin di toko-toko banyak lah tersebar lah ya. Nah dia itu kan dapat produk atau barang dari importir, oke? Iya. Nah cuma yang jadi kendalanya adalah 2 nih, kalau yang gue lihat nih bang. Yang pertama adalah dia nggak dapat produk yang betul-betul berkualitas. Oke. Jadi pernah cari tahu ternyata produknya ada yang bilangnya panennya tahun ini, tapi ternyata panennya yang tahun lalu. Iya. Ketemu sama importir atau oknum yang nakal. Iya. Ya kan, ya udah distributor mah jual-jualin aja. Taunya besok-besok kok nggak ada yang beli lagi ya. Gara-gara ya produknya kurang ajib misalnya. Kurmanya ini lo mesti cobain guys. Suka Ajib ya. Ini luar biasa. Bentuknya ya. Bentuknya ya. Bentuknya seger banget nih. Ini yang premium kita. Oke, ini gue buka ya bang ya. Boleh. Nah, coba ya. Nah, ini premium ya. Ini premium. Ini dari sini nih ya. Coba lihat video yang lain aja lagi dong. Coba sambil gue buka ini nih guys. Yang ini dong, yang di Saudi dong, yang di Saudinya. Nah, ini di Qasim ya. Ini di Qasim, masih di Qasim. Tuh. Nah, ini mana nih? Ini di Qasim juga. Ini Oke. lagi proses ini ya, proses apa? Packing. Oke. Packing untuk dimuat ke kontainer. Oke, ini harus banyak belajar nih teman-teman nih. Perjalanannya sampai sekarang, kemarin kita meeting ketemu mobilnya BM yang seri berapa tuh ya? Buat motivasi teman-teman. Iya. Tadinya supir angkot guys, sekarang mobilnya mahal mobil dia dibanding gua. Waduh, kacau gue bilang nih. Oke, ya qadarullah biiznillah, semua karena Allah ya. Ya, coba lagi. Nah ini, ini pengecekan ya? Iya ini. Oke, back lagi. Oke, tuh lihat tuh. Besar-besar ya, Amira, Masya Allah. gede-gede banget Amira Dates. Oke, nanti kita bedah bareng-bareng, kita cari tahu strateginya gimana sih sebenarnya. Nah, jualan produk yang buat impor, terus juga kendala-kendalanya apa. Sampai akhirnya teman-teman kalau nonton video ini sampai habis, nanti gimana cara menjadi distributor buat jualan produk yang betul-betul. Lihat, importirnya yang jadi masalah adalah banyak itu digerebek yang di toko-toko. Iya. Gara-gara apa biasanya? Ya, tak kayak tahun kemarin ada beberapa customer kita itu ada yang memang biasa kalau polisi itu kan cek izin ya. Izin edarnya sesuai apa enggak, ya kan, apakah produk ini udah punya izin edar atau enggak. Loh, itu kalau importirnya yang enggak izin, masa yang digerebek distributornya? Iya, atau penjual? Karena kan yang terlihat di toko. Oh, gitu. Ya, makanya yang di toko itulah yang dikenakan. Loh, diangkut. Iya, diangkut barang dan orangnya. Ya Allah, tuh hati-hati guys, ini beneran nih. Maksudnya di sini benar-benar insya Allah gue mendatangkan orang-orang yang bisa kasih solusi benar-benar. Ya apalagi kita kan pedagang muslim ya, yang tanpa ada pelanggaran syariat. Makanya ini jadi kenapa kita buat desain seperti ini? Ya kan
Kalau dulu kita jual itu dusnya NR. NR tuh apa? Ada kode-kode NR, ada Oke. kode HC gitu Oke, kan. Ya, oke. dus Kosim lah kalau lu ke mana ke Saudi tuh beli Sukari biasanya yang 3 kilo. Itu ada NR, ada HC, ada merek-merek lah, merek-merek Sukari. Oke. Nah, yang itu sebenarnya kan belum ada izin untuk di sini di izin edarnya. Makanya kita berhubung kemarin ada beberapa, kalau nggak salah ada 6 customer kita itu sempat didatengin dan ditanyakan ini bagaimana kok nggak ada izin apa segala macam. Ya kan akhirnya dari situ Pak Yunan tolong dong Pak, saya nih ditanyain sama ini, ya kita bantu. Oke. Ya kan bahwasanya memang ini importasinya memang harus pakai izin edar. Ya kan begitu kita datang ke Polda, ya kita lihat oh ya ini Pak ada izinnya sekarang Permentan, ya kan nomor sekian deh. Oke. Ini kan Kemtan, izinnya Kementerian Pertahanan, ke Pertanian nih. Iya, dulu itu POM. Dulu POM. Bukan BPOM ya? Enggak, dulu POM. Kalau sekarang POM itu untuk yang makanan-makanan olahan. Oke. Sari kurma. Iya. Ya kan obat-obat herbal karena maklon gitu, maklon nih. Karena sudah diolah. Oke. Misalnya kurma ada coklatnya, ada kacangnya, itu masuknya ke POM. Jadi makanan. Oke. Nah, kalau ini masuknya ke buah. Buah segar gitu kan, buah yang memang belum diolah lah ibaratnya, belum dilakukan olahan. Makanya diizinnya keluarnya izin Kemtan. Nah, akhirnya tahun kemarin pun kita sebenarnya udah buat. Cuman terbitnya itu di Februari. Sedangkan kita sudah mulai impor. Jadi belum sempat tercetak. Loh, ini udah ada nih. Dulu yang tahun kemarin. Okay. Tahun kemarin. Iya. Kemarin akhirnya tahun ini baru kita coba mulai nge-brand. Wah, ini mah distributor udah enak nih. Udah enak. Import kualitasnya nomor 1, insya Allah. Sukari premium. Ini favorit ustadz-ustadz yang datang tuh pada demen-demen banget. Iya. Karena kalau kayak gini kan sebenarnya ngejaga para distributor dan reseller ya. Kita juga kan nggak pengen kita untung sendiri sebagai importir. Bagus ya nih, kan? Masya Kita Allah, pengen mereka pun juga jualan aman. Tidurnya nyenyak, makan enak ya kan. Kalaupun ada datang silakan Pak. Ya kan, sudah betul. ada izinnya kok Pak. Iya, betul nih tuh. Kementerian Pertanian Republik Indonesia, PL tuh apa ya? PL itu jadi yang dari luar negeri itu izinnya harus PL. PL tuh maksudnya apa? Jadi dia bisa dikemas ulang. Luar negeri. Jadi pabrik luar negeri. Ya, pangan luar, pangan luar. Bukan pabrik ya. Ada 2 jenis izin, PD dan PL. Oke. Kalau PD itu pangan dalam negeri. Jadi produksi dalam negeri. Oke. Jadi orang yang beli yang 3 kilo ini, misalnya lu pengen kemas lagi 1 kilo. Nah, itu bisa pakai izin PL. Nah, dia buat pakai izinnya PD tapi. Ya kan. Nah, banyak orang yang masukin juga izinnya PD. Padahal itu produk akhir, nggak boleh dikemas ulang lagi. Wah, udah nih guys nih. Iya. Insya Allah kasih solusi Jadi banget. memang orang kalau mau impor itu dari harus jeli, harus tahu, dan memang harus banyak baca. Karena regulasi pemerintah itu setiap waktu tuh berubah. Terkait dengan importasi. Ya kan ada Permentan, apalagi di lapangan mereka pun juga kok ini impor makin banyak ya, ada apa ya? Dicek lagi, oh ternyata ini buah harus ada izinnya. Ya, regulasi baru dibuat oleh pemerintah ya kan. Biasanya regulasi itu di November, Desember seperti itu. Oke. Ya kan. Wah, ini berarti ketepis nih, ke Banten nih. Banyak soalnya produk-produk atau yang di sosmed itu yang framingnya yang diangkat adalah ini kita langsung diimpor dari Saudi, ini kurmanya begini, serius. Dan jujur nih Bang, gue juga dapat endorsan juga begitu. Pernah juga nanti produk knowledge-nya Bang waktu tahun lalu ya, dapat juga kurma-kurma gitu Ajwa sama Sukari. Produk knowledge-nya mana? Yaudah, akhirnya dia ngejelasin tuh. Pokoknya yang diangkat adalah ini benar-benar kita langsung dari Saudi. Ini begini-begini kualitasnya begini-begini. Nah maksudnya kalau dipikir-pikir, tapi dia kok nggak ngeluarin izinnya? Dia nggak ngangkat unique selling proposition kan, biasanya itu kan menjadi daya jual kan? Kok dia nggak mengangkat itu apa segala macam? Nah ternyata pas kita ngobrol-ngobrol juga sama distributor, banyak juga mereka yang jadinya kesulitan, yaitu sulit dijual apa segala macam gara-gara ditangkep-tangkepin. Nah itu pilih-pilih tuh buat distributor. Sekarang ini ya alhamdulillah sekarang ini distributor dan reseller itu mereka sudah paham. Alhamdulillah. Karena kita selalu edukasi. Ayo kita bantu. Jadi kita nggak cuma impor, jual, terus distributor udah lepas gitu aja nggak. Jadi distributor kita arahin. Baiknya antum buat izinnya.
Tapi saya nggak punya kenalan Pak yang bisa izin. Nanti kita bantu. Oh mantap. Jadi kita nggak cuma jual putus gitu aja. Kita ya sebisa mungkin sampai ke bawah. Ada masalah apa? Ya kan misalnya Pak, ini kok harga nggak ngangkat ya, masih di bawah. Ya kita cek permasalahannya di mana. Oh coba deh antum cek panennya panen baru apa enggak. Okay. Kebanyakan yang datang ini memang yang untuk tahun ini ya. Kalau tahun kemarin sih alhamdulillah nggak ada grade. Tahun ini ada grade. Ada grade A, ada grade B, ada grade C. Karena kalau grade yang C itu yang tahun lalu panennya. Tahun lalu pasti itu tahun lalu. Karena gini, sebenarnya gue pengen bahas dari cerita dulu sih awalnya gimana berdarah-darahnya, tapi nggak apa-apa kita singgung dikit ya. Itu buat apa ya? Buat motivasi dan inspirasi teman-teman ya. Tapi dikit lagi bahas mengenai ini menarik nih. Artinya kan sekarang kan menjamur ya penjual-penjual importir atau mungkin distributor yang ada di Shopee, Tokopedia dan lain-lainnya. Oke? Di situ kan pada tipis-tipis tuh harganya. Iya kan? Ya, nah, sementara pertanyaannya gini, Bea Cukai itu sebenarnya tahu nggak sih harga pasaran kita nih? Bea Cukai itu biasanya punya PH namanya. PH itu apa? PH itu patokan harga. Oke. Mereka tuh ada 4 metode dalam menentukan cost biaya. Oke. Berapa sih yang dia beli? Oke. Ya kan, misalnya kita beli harganya 12 real. Ternyata ada kompetitor atau importir lain masuk dengan harga 15 real. Lah kok bisa? Ya mungkin berarti artinya ada yang dikurangin. Untuk pajak. Iya. Cuman biasanya importir yang bermain ya. Ya, oknum ya. Cuman memang Bea Cukai punya patokan harga sendiri. Dia punya PH sendiri untuk menentukan harga. Berarti dia udah punya sistemnya, kelihatan. Ya, sudah kelihatan. Oke. Sudah tahu. Dia punya ibaratnya kan kita juga kalau beli dalam jumlah besar pasti kita dapat potongan dong. Iya dong. Ya kan? Dengan orang beli 1-2 kontainer dengan kita beli 50 atau 100 kontainer beda dong. Ya kan? Nah, itu ditentukannya sama sales kontrak biasanya. Makanya kenapa Bea Cukai setiap ngelihat ada impor nominalnya lebih, kok ini lebih rendah ya dari yang importir yang itu. Dia keluarin tuh DNP biasanya. DNP apa? Deklarasi nilai pabean. Nah, di situ ditentukan bagaimana terbentuknya harga, bagaimana ya seperti ada email, ya kan kita kayak lu mau beli sama gua nih. Ya kan pasti kan kita negosiasi dong. Iya. Ya kan kalau sekarang pakai WA lah, kalau dulu kan email. Ya kan. Nah, itu nanti bisa buat bukti ke Bea Cukai juga. Oke. Misalnya lu memang benar, gue beli emang benar segini 12 real gitu. Ya kan. Misal terus dinotul nih nota pembetulan sama Bea Cukai, didenda. Harga lu nggak bener nih. Ya kan? Ya lu bisa keberatan. Lu bisa keberatan, lu bisa banding ya kan. Cuman memang ada satu yang pengen gue bahas sebenarnya nih. Apa tuh? Sebenarnya buah kurma ini yang khususnya Sukari ya. Gua ngenalin Sukari itu memang dari 2018. Ya. Ini sebenarnya buah segar. Oke. Buah segar. Memang kurma itu ada 2 jenis. Satu fresh, yaitu buah segar. Kedua semi dry date. Semi dry date itu ibaratnya kurmanya dicuci dulu. Oke. Di oven. Artinya melalui proses dong, dikeringkan. Oh, udah nggak fresh dong ya? Ya, ibaratnya dikeringkan, dikeringkan baru masuk ke kemasan. Dan itu dikirim pakai kontainernya pun kontainer dry. Oh, khusus. Ya, nggak perlu, bukan dry. Dry itu yang biasa, yang nggak perlu pendingin. Oke. Nah, selama ini yang masuk kurma itu ya seperti itu, semi dry date. Akhirnya pihak custom, pihak Bea Cukai taunya buah kurma itu buah kering. Oh. Ya kan. Sedangkan kita nih ada sebenarnya buat kawan-kawan importir nih ya. Kawan-kawan importir juga kita ayo sama-sama bahwa ini memang buah segar khusus Sukari ya. Ada namanya PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 99 tahun 2020. Di situ dijelaskan buah-buahan itu yang segar ya, tidak dikeringkan, itu dapat dilakukan pembebasan PPN masukan. Oke. Jadi 0. Sama derajatnya dengan jeruk. Dengan jeruk gitu ya jadinya. Apel, dengan anggur, kan mereka juga fresh. Ya kan kayak kemarin kita coba nih, kita lagi berjuang nih, ya kan PT AMI Maju Bersama lagi berjuang bahwa Sukari ini memang buah fresh. Dari dia dipetik masuk ke dalam pendingin di Saudinya. Masuk lagi ke dalam kontainer pengiriman pakai pendingin. Sampai di sini juga kita masukin ke pendingin juga. Ini aja masih dingin nih. Iya kan? Iya. Masuk lagi ke toko pakai showcase yang frozen. Ya kan? Lu beli
lu masukin juga ke kulkas kan. Iya dong. Artinya ini buah segar. Nah harusnya bareng-bareng dong, campaign bareng sama importir yang lainnya bawa. Gue sih pengennya gitu. Bilang, ya kita ada jangan sikut-sikutan. Bener gak? Iya pengennya sih gitu. Cuman kan mengumpulkan semua ini kan. Memang sekarang lagi dibuat satu asosiasi sih ya. Gua respect lah sama mereka untuk mau bersatu. Ayo. Cuman jangan sampai bersatunya hanya ini aja, tapi kita ayolah semua. Ayo kita apa yang kapasitas apa, lu kapasitasnya apa, lu punya apa sih, ayo tuangkan di situ, ayo buat sama-sama kita. Buat importer lainnya buat juga importer gitu ya kan, supaya harga nggak hancur-hancuran. Iya. Saat ini harga hancur-hancuran dan masih muter-muter di pedagang. Harga itu masih ada aja sampai bulan ini. Harusnya ini harga udah nggak ada nih. Iya bener ya. Iya kenapa ya? Iya kasihan juga kita yang distributor. Pak ini kok nggak ngangkat ya harga ya. Saya bilang tunggulah nanti. Insya Allah di Sa'ban biasanya itu di Sa'ban itu tahun kemarin kita Ramadan pertama 22 kontainer habis. 22 kontainer sehari. Goks, berarti ini produk Amira ini. Iya. Waktu itu belum ada Amira. Tahun kemarin, makanya tahun ini aja baru ada. Oke, tahun kemarin masih yang biasa. Iya, artinya ini dari skill yang ente punya, dari sistem yang Bang Yunan jalanin kan, maksudnya kan. Terus jadi produk-produk yang pilihannya juga kan, udah pasti ditata dengan rapi kan. Kalau gitu 22 kontainer distributor enak banget jualannya kalau dapat kualitas yang artinya kan kalau kontainer banyak gitu dan cepat dalam waktu 1 hari, berarti kan distributor juga nyayur kan. Enak. Berapa coba kira-kira sih? Kita hitung-hitungan dulu baru. Jadi pengen cerita tentang masa lalunya, jadi pengen membangkitkan motivasi, jadi keundur nih gara-gara masalah cuan sih. Cuan ya. Cuan nih. Cuan mah udah ini ya. Cuan kita utamakan duluan lah. Fitrah kita. Fitrah manusia. Lo kan kita cari nafkah. Bener. Wajib buat nafkahin anak istri. Sabar ya. Nih, lu pasti demen juga kan. Berapa kira-kira untuk distributor sih sebenarnya buat jualan beginian nih yang kualitas nomor 1 begini loh, premium loh. Dari tadi belum nyobain nih gue nih. Aduh, belum nyobain hari ini. Biar ampun lembek banget. Dingin, lembut banget loh ini. Ini kalau makannya nih sama kopi pahit. Wajib tuh. Tuh. Karena ini udah manis. Iya. Tuh. Masya Allah. Wah. Ini Sukari Amira dia selalu ngangenin sih, parah sih. Ini kan keempukannya. Udah habis berapa karton? Waduh, nggak tahu nih, dikirimin mulu sama beliau. Parah. Kan buat stamina juga, imun juga. Ini kan lagi posisi corona begini. Oh iya bener, lagi COVID nih. Tingkatin apalagi Omikron lagi kenceng banget. Bisa nih. dicek lah di Google apa sih khasiatnya kurma itu, kandungannya apa itu. Bismillah. Wow. Masya Allah ya. Masya Allah. Apalagi kalau dalam kondisi dingin. Ini baru panennya tahun ini. Ini tahun ini. Oktober ini ya. Ini mah bener-bener tahun ini ya. Kalau ada yang lainnya kan bilangnya kan tahun ini, tapi ternyata tahun lalu kan panennya kan. Makanya dia bisa banting harga. Karena sampai saat ini masih ada yang masuk di harga-harga yang nggak bisa itu. Karena kawan-kawan kita juga ada banyak yang beli sekarang. Ya kan. Di Kosim ini lagi kosong nih. Sampai kita kan ada kuota 90 kontainer tahun ini. Ya kan. Udah masuk 40 kontainer. Oke. Sudah beberapa sudah sold, tinggal sisa kalau 5 kontainer lagi lah. Ya kan. Nah, di belakang ini masih ada, ternyata dia kontak. Apa Pak, boleh nggak saya minta 10 kontainer? Ya udah kita kasih. Guys, ini kayak kapas, guys. Lembut banget. Ini kalau di sana di Saudi grade yang A ini. Ada lagi yang A. Lah ini apa? Ini yang rooftop. Maksudnya ada lagi yang memang mereka ada jenisnya yang Galaxy, tapi mahal. Pantesan ustadz kesini pada bilang demen banget kan kita suguhin di sini. Iya. Pada kata ini apa ada yang bawa 3 kilo dalam hati gue. Lah ini di kantor gue kagak ada ntar nih. Sementara ustadznya minta kita galil adab kalau nggak kasih. Maksudnya minta dalam artian ini asip nih asip. Biasa kita nggak nawarin, beliau sih nggak minta. Bapak nanti kontak aja. Masya nanti kita kirim Amira Ustadz. Ustadznya nggak minta, cuma kayak Sat nih enak gak Sat? Kan mau dibawa gak Sat? Boleh kalau minta nawarin ya kan jadi begitu kan. Masya Allah memang guru-guru kita. Tapi itu bentuk kita penghormatan kepada guru kita. Berapa nilai dia makan begini, guru-guru kita syiar ngajar apa segala macam kan dengan stamina yang ini kan dapat juga kita. Ya Anda coba mau ambil tisu dulu bentar ya. Bentar bang ya. Ambil tisu dulu nih kita nih. Ada syuting potnya sambil tisu, bukan siapin tisu Diki. Bentar ya. Nah tuh. Oke, masuk lagi nih. Hitung cuan dulu bentar. Kira-kira ini kan 3 kilo yang paling banyak biasanya ya? Iya, paling ini yang paling banyak nih. Oh. Sekalian coba.
Hitung. Oh sekalian emang beda rasanya? Enggak sama, cuman ini insyaallah. Kali ini podcast begini. Ajib ya. Ajib ini Insyaallah, loh. panen baru nih, kelihatan masih kuning. Oh bedanya gitu. Kalau hitam, terus kulit ininya udah mulai ngelupas banyak, itu udah panen tahun lalu. Hitamnya seajwa gitu? Oh enggak. Enggak dong. Cuman coklat lah, coklat tua. Coklat tua. Ya, coklat tua. Oke. Kita cobain lagi nih. Oh, ho, ho, hoi. Tadi bismillahnya udah di awal ya. Serang netizen. Kayaknya nampak sekali masuk bismillah mulu dong. Iya. Cukup sekali aja. Ajib ya. Ajib. Ini gimana ceritanya Pak? Perjalanan dari awal sampai akhirnya menjadi importir. Ini belum kita ngitung cuan ini. Ntar kita hitung bareng-bareng deh. Atau tipis-tipis. Gue bikin lupa ya. Jangan dong. Anda taat pajak kan? Oh iya. Oh, justru itu importir itu orang yang taat pajak. Oh iya. Karena apa? Ya, karena apa? Kita nggak bisa menghindar. Oke. Barang masuk itu udah pasti di sistem udah kelihatan pajak. Oh justru malah kalau importir malah jadinya malah taat pajak kan yang nakal juga banyak. Ya katanya yang nakalnya itu tidak dikeluarkan faktur pajak keluarannya. Kan ada pajak masukan nih, impor, PPN kita bayar. Iya. Nah, keluarannya itu yang tidak dilaporkan. Oh, oke. Paham. Tapi mah lapor. Oke, siap. Nah, kira-kira bisa ngejual 22 kontainer satu distributor aja. Kita main distributor deh. Kalau importirnya mah udah pasti cuan lah ya, insyaallah ya. Ini kan mobilnya BMX itu ya kan. Nah, maksudnya kalau cuma kurma itu. Kalau itu kan gak cuma kurma. Oh, paham sekali Anda Bang Yunan. Anda juga importir bawang dan cabai kan? Iya, cabai kering kita, kacang tanah. Ini lagi banyak nih kacang tanah Sudan nih. Kita masuk hari ini, besok 17 kontainer sold. Ya, alhamdulillah. Sold langsung, tidak usah masuk gudang, langsung Pak kirim pakai kontainer Pak. Pak langsung kirim ya Pak, saya butuh Pak. Gue belum berani ngimport gitu. Mau lihat nggak besok bongkar-bongkarannya tuh. Boleh tuh pengalaman. Iya. Tapi mau belajar bisa nggak sih kayak coba nebeng satu kontainer dulu. Satu kontainer berapa sih kalau kurma? 600 juta. Yang Sukari ya, sekitar mungkin sama pajak ya 800 juta sekarang ya. 800 juta? Ya, satu kontainer. Boleh patungan nggak nyobain satu kontainer? Bisa ya. Belajar. Makanya nggak usah pusing-pusing harus jadi importir. Oh iya kan. Importir itu sebenarnya nggak perlu ngambil untung besar. Hah? Iya. Kok gitu? Dia yang penting mainnya kuantiti. Oh kuantiti ya. Ya main kuantiti. Mesti banyakin distributor dong. Iya kan Indonesia Muslim terbesar. Oh iya. 250 juta. Dan banyak lagi yang mau jualan kurma. Coba persentase aja berapa persen. Anggaplah Muslimnya 80% dari 250 juta. Terus anggap lagi yang dewasanya usia produktifnya berapa ya kan. Anggap satu rumah satu gini deh 3 kilo minyak di pas Ramadan. Oh iya. Kali berapa? Besar pasarnya. Besar. Supply demand sama B2B antara importir dan distributor kan bisnis to bisnis tuh. Iya. B2B kan? Iya, B2B. Nanti baru si distributor sama konsumen B2C kan? Iya, betul. Nah, B2B-nya itu juga gede supply demand-nya. Besar. Gede juga yang mau jualan ini. Maksudnya yang mau jualan ini, Bang? Iya. Yang mau jualan kurma maksudnya gede. Iya, besar. Oke. Besar juga. Cuman memang mereka kalau Sukari ini khusus dia harus dipendingin. Iya. Ya, jadi pemain-pemainnya baru mulai nanti biasanya nih di awal Ramadan mereka baru supply. Ini aja kita udah beberapa dari instansi juga udah yang tahun kemarin kita coba masukin lagi. Terus dari komunitas-komunitas, organisasi-organisasi, pesantren-pesantren. Sudah alhamdulillah. Masjid pun mungkin tahun ini ya mudah-mudahan kita buka ya. Amin. Ya, kan? Jadi permintaan pun juga insya Allah banyak. Nggak usah takut distributor. Iya tuh, ya, tenang kan? nih. Nggak usah takut, tenang aja. Insya Allah nanti akan ada waktunya. Sabar. Untung ada beliau nih. Ya bisnis lah karena Allah gitu ya. Allah. Karena kita grafik kita ikutin itu Saban itu udah mulai. Okay. Nanti pun yang murah-murah itu akan habis. Pasti ada sendiri pasarnya. Yang murah-murah itu tuh maksudnya karena apa sih dia bisa jual murah tuh? Ya panen lalu satu. Oh jadi panen tahun lalu. Jadi rasanya beda sama yang ada juga yang dicampur antara panen tahun sekarang dengan panen tahun lalu. Ya Allah ada yang segitu ya. Cuman panen lalu pun juga nggak semuanya jelek. Pasti ada yang bagus juga. Ya cuman nggak beberapa lah.
Kalau ini kan panen tahun ini semua Iya. dan udah fresh kan Iya, hitungannya kan. betul. Warnanya aja udah Udah begini. kelihatan kuning. Masih begini warnanya. Heeh. Oh, kalau dicampur-campur itu makanya mereka bisa banting-banting. Oh, Tapi ada Bang, kemarin itu gue beli ember ya. Kan sekarang lagi musim ember nih. Iya. Sukari dikemas ulang ya buat UMKM kita ya kan. oke. Di emberin 850 gram. Pas dibuka, gue beli atasnya sukari. Dalamnya ada sayur. Hah? Ada kurma saidi. Ada kurma khalasnya, mungkin berapa biji gitu kan. Dicampur. Ya, makanya ya kita mah cari yang berkah-berkah aja. Wah, parah sih. Karena penjualan ember itu fantastis. Oh iya. Waktu Ramadan itu ada salah satu customer kita yang online itu dia bisa sampai penjualan itu 1.000 sampai 2.000 piece. Kalkulator sakti kita keluarkan. Kan kasih solusi buat teman-teman yang mau daftar jadi distributor atau mau cari peluang bisnisnya kan di bulan Ramadan. Iya. Ini solusi banget guys, jualan Iya, kurma. Gua aja betul. pengen. Iya. Jualan kurma sebulan. Nah, buat Untuk ngidupin setahun. tahun. Nah, gue tahu banget. Gue juga dulu main begitu Iya soalnya. kan, enak Enak kan? jualan Iya. kurma parah. Iya. Apalagi kalau kurma-kurma grade yang kayak gini ya. Iya. Wah, ini kenceng banget guys. Iya. Gue juga dulu kayak gitu soalnya. Tenang. Nih gue bantu itu gini. Berapa kira-kira 2.000 pieces? Ya 2.000 pieces. Mereka biasa jual misalnya anggap yang 1 kiloan ya. Hah. Anggap dia jual 50-60 ribu lah. 50 sampai 60 ribu. 60 ribu. Yang kecil ini kan? Iya. Modalnya dia berapa HPP-nya dia? Mungkin ya sekitar 40 ribuan. 40 ribu jualnya 60 ribu. 60 ribu. Iya. Berarti 20 ribu untung. 60 ribu. Udahlah kita main langsung profitnya aja lah biar cepet Kali lah. 2.000 aja deh. Hah? Kali 2.000. Iya 20 ribu kali 2 ribu. 40 juta bersih sebulan. Iya. Itu kalau Ramadan. Sebulan dong habis di bulan Iya, Ramadan. iya. Itu- Tadi itu- malah sehari katanya ya? Ya sehari. Distributor Yang online ya, yang online ya. yang online ngabisin sehari 20 ribu 2.000. 2.000 dus. 2.000 piece ya. sehari. Hmm. Berarti ini 40 juta sehari bersih. Sehari. Ah gokil sih. Ya, 20 ribu ya dia ambil. Iya. Berarti kalau 40 juta dikali 30 kan Ya kan ada biaya-biaya. 20 ya kali ya? Iya. Enggak kan jualnya kan Ya 20 hari lah. 20 hari lah gitu kan enggak sampai 30. 10 hari Nggak itikaf. Iyalah, itikaf juga panen juga loh di masjid loh ini loh. Iya. Waktu itikaf gua Jangan tahun lupa lalu. itikaf bawa juga. Iya. Jangan jual terus. Iya Ya bener kan? lu mah cuan mulu loh. Tapi waktu gue itikaf tahun lalu tuh Bang, wah ini nggak bisa habis di Banyak masjid. masjid-masjid kita banyak kirim juga kok. 800 juta. Iya. Kalau seharinya 40 juta keuntungan bersih dikali 20 hari jualan kurma distributor, sebulannya 20 harinya 800 juta. Itu lebaran nggak cuma baju baru tuh ya. Mobil baru. Istri baru juga bisa. Ini harus di-cut nih. Untung gue ngomong. Mobil baru. Pantesan mobil ente kemarin kita meeting di Masya Allah. Masya Allah ya. Titipan. Oke, kita ngomongin soal titipan nih. Iya. Kan dulu kan nggak dititipin. Iya. Sekarang dititipin. Iya. Dulu ada, bukan berarti jangan salah nangkep nih. Dulu harta yang kita punya dititip juga, cuma mungkin Iya. beda dengan yang sekarang. Iya. Supir angkot pernah. Supir angkot pernah. Terus Kenek. Ya kan ganti-gantian. Kalau kita biasanya kalong. kalau Kalau caranya lu, Bang, supir angkot sama kenek ku Bang? enggak kan kadang-kadang nanti gantian kita besok ngenekin gitu kan. Oh, Malam ini kita ngalong. ngalong. Namanya ngalong. Oh iya, tahu. Tarik kelawar kalau Yang- malam. iya, Keluarnya iya. malam dari jam 6 sampai jam 9. Itu ngalong tuh. Iya. Itu harian kan bayarannya? Ya tergantung kalau ramai penumpang. Berapa sehari? Ya paling dapat 15.000. Sehari 15.000. Yang bener. Iya kalau lagi Makan itu udah nikah belum? itu belum. Ya sehari makan, kan sehari makan 3 kali, 15.000 makan sekali. Ya Makannya- kalau makan ya itu bersih yang bisa dibawa. Ya 15. udah makan. Oh udah makan Udah juga. makan. Tahun berapa itu? Itu 2000. Tahun 2000. Iya. Kita ukur ya sampai akhirnya menjadi importir sukses karena Allah sekarang ini Masya Allah. dengan penjualan bulanan miliaran. Itu berapa tahun prosesnya? Itu tahun 2000. Habis itu apa lagi? Kurir Iya. di pelabuhan 2006. 6 tahun ngangkot tuh. Ya enggak sih, ngangkut paling ya setahun lah. Nah, terus 5 tahun nih? Ya macam-macam, ada sales motor. Oke. Sales jualin motor pagi-pagi subuh tuh. Dulu kan di Semarang. Subuh kita ke Simpang 5. Bawa mobil bak. Udah bawa tuh dari showroom tuh. Bawa unit juga, unitnya 4. Ya kan saking pengen dapat uang kan.
semangatnya. Taunya? Ya pagi-pagi kita udah nyebarin Brosur ya. brosur riba aja. Iya Ini kita benar. cerita yang dulu ya. Ya. Kan buat kan? ambil libronya Iya, ya. kan kita nggak belum ya belum kenal lah, belum tahu ya. Brosur riba. Brosur riba kita kirim ya kan. Ya kita gaji waktu itu kalau nggak salah 250.000 2004 Hah, 250.000 per bulan? per bulan. Cuman kan ada dari leasing tuh, ada komisi. Oh. Kita penjualan berapa dapat profit lagi gitu kan. Iya. Karena keterpaksaan. Lulusan IPB tapi sales. Karena waktu itu bokap bilang, kamu nggak usah pilih-pilih kalau kerjaan, ambil. Pak, ini dapat nih Pak di namanya Sun Motor waktu itu. Jalanin. Ya udah gue jalanin. Terus? Ya biar mungkin bokap gue biar tahu kalau cari duit itu susah. Oke. Ya kan? Padahal waktu itu gue bawa mobil bokap, wawancara, interview. Oke. Berarti cukup yang punya juga dong keluarga. Kalau bokap di Semarang pegawai negeri. Oke. Ya pegawai negeri. Tapi ke pegawai negeri tahun 2000-an tahu sendiri lah. Iya. Ya kan masih zaman reformasi, golongan berapa, gajinya masih berapa. Iya, gitu. dia main golongan Mobil pun satu. juga mobilnya juga mobil-mobil yang kijang yang jadul. Oke. Terus akhirnya? Ya ya udah diterima, akhirnya kita jadi sales. Jadi sales pagi kita ya karena semangat mungkin ya, semangat ya. Terus akhirnya sama Om udah kamu ke Jakarta aja, ke Priuk. Oh, Ada tahun kerjaan. Itu 2006. Oh, jadi 2000 sampai 2006 tuh luntang-lantung apa Ya, aja dihajar lah. Apa aja. Kita main road race, balapan motor waktu itu. Underbone 110 cc waktu zaman itu masih tahun itu Force One ya. Tos-tosan gitu. Iya. Apa sih namanya istilahnya? Ya road race. Road race balapan. Iya. Ada yang ada yang judinya gitu kan? Enggak, ini kita memang Joki. murni bengkel sama bengkel. Oh, Ya kita jokinya ibaratnya. Iya. Bengkel sama bengkel gitu. Kirain sampingan gitu yang ada judi-judinya lu megang siapa gitu. Yang balap liar. Gua itunya Jokinya? ridernya. Ridernya. Ajib. Tapi sempat kecelakaan. Ya kan, terus di sini nih sempat tulangnya begini. Hai. Udah selesai. Aduh. Selesai. Stang ayam jago kan? Stangnya. Iya, waktu itu belum ada kopling. Nah, terus Kita underbone namanya. Underbone apa sih? Ya mungkin tahu kalau tahun-tahun 90-an tahu ya. Tahu kali ya. Ya oke. Kalau yang sekarang nggak tahu deh namanya apa. Gue juga nggak terlalu ngikutin lagi sekarang. Sekarang Under Armour kayaknya namanya. Yang dipakai Dedi nih bajunya. Iya underbone itu. Ya udah dari situ mulai ya kan 2006 ya mulai di pelabuhan Tanjung Priok ya kita awal-awalnya jadi kurir. Kurir apa sih dokumen? Kurir dokumen. Oh, oke. Jadi ya gue belajar sendiri otodidak. Bukan kurir kuli panggul. Bukan, itu porter. Porter bukan ya? Itu kuli. Oh, oke siap. Kuli pelabuhan ada lagi namanya TKBM gitu kan. Apa tuh? Tenaga kerja bongkar muat. Oh. Namanya lebih keren. Iya, kan nggak enak kan kalau kuli. Coba kulinya mana kan nggak enak kan. Sekarang dibahasakan TKBM-nya mana? Oh. Tenaga kerja bongkar muat. Okay. Lebih memanusiakan. Iya, betul, setuju. Ya kan. Ya kita belajar kurir ya kan. Coba kamu ambil dokumen ini. Jadi gue tahu proses-proses dokumen kepabeanan di pelabuhan dari nol. Ya kan, kapal datang, manifestnya bagaimana? Ada dokumen salah seperti apa? Konsaininya bagaimana? Ini HS code-nya gimana? HS code tuh jenis barang. Jadi lu mau impor apapun, lu harus tahu jenis barangnya apa. Di situ ada kode-kode internasional. Lu mau beli kursi, nggak sembarangan. Oke. Main impor aja. Lu cari dulu ada lartasnya nggak nih, larangan pembatasannya nggak? Gitu loh. Lu ada lartasnya. Kadang-kadang orang kebanyakan nih, Pak Yunan barang saya ketahan bea cukai. Kenapa Pak? Saya ngirim misalnya dia ngirim parfum, ya kan? Saya ngirim parfum, ya parfum harus ada izin POM Pak. Izin POM-nya, izin edarnya. Aduh saya nggak punya izinnya. Ya udah nggak bisa, ada di reekspor, dibikin, ya kan kasihan kan? Lah duitnya? Ya udah. Nggak balik? Ya nggak balik. Ya. Ya kan? Makanya lu kalau mau impor harus tahu dulu. Tanya dulu di sini. Begituin orang-orang yang mau ekspor. Kita mau ekspor ke anggaplah yang dekat lah Malaysia. Kita mau ekspor ke Malaysia harus tahu dulu dia butuh dokumen apa dari sini.
Misalnya COO, Certificate of Origin, Iya. ya kan, yang harus distempel dari Iya, Kadin, tahu. ya kan, itu harus tahu dulu. Jangan sampai udah nyampe sana nggak bisa di custom, balik. Banyak kan kejadian seperti itu. Oke. Tapi ada syarat-syarat khusus nggak dalam artian? Apakah kita harus punya pabrik di sana, PT di sana, apa segala macam gitu? Nggak usah, kita Nggak ya? jual beli aja. Kayak gue beli kurma atau gue beli cabe, ya kan, di India. Ya, yang penting gue percaya sama suppliernya. Oh, produsennya ada ya sana ya? Ada. Oh, Ya oke. kadang-kadang kita kesana dulu, lihat dulu, iya. ya kan, kita oh bagus nih barangnya, ya kan, gue pengen lihat sampai lu masukin ke kontainer. Iya itu. Iya. Pengen tahu kan Ya, memang cara- harus gitu. Setelah itu kan dia tahu kita penjualan kita bagus. Huh. Ya udah kita bikin kontrak sama dia. Oke. Iya kan? Ini yang ditulis di dalam di kemasan ciki misalnya, diproduksi atau diimpor oleh ini itu apa segala macam itu Bisa. itu bukan kita ya, itu si pabriknya ya. Ya Kita sebagai biasanya gini, apa? ada yang orang nggak punya izin untuk edar. Heeh. Jadi dia diimpor. Ada jadi gini, di apa, di bea cukai itu kayak parfum ya. Parfum itu kalau kita nggak punya izin edar, ya kan, kita numpang sama yang punya izin edar. Misalnya lu punya nih izin edarnya. Iya itu. Ya pom apa ya, kalau kosmetik gitu ya. Iya kan, kalau kita mau maklon kan kita harus CV atau PT tuh. Iya. Iya kan, Iya. kita nebeng Ya, CV bisa di aja. dia. Jadi nanti dia yang impor, Hah? masuk ke perusahaannya lu. Ya, Heeh. lu punya izin nih, izin pomnya nih. Iya. Ya kan, nanti produksinya tuh entah apa dibuat jadi 500 mili, 50 mili. Ya, yang impornya ini Iya. cuman lu bikin surat bahwasanya saya menunjuk importir si Oh, A oke. untuk mendatangkan barang. Paham. Izinnya dari saya. Jadi dia nggak boleh jual ke lain, lu aja gitu. Oke. Gitu. Jadi Jadi tuh, memang nggak gampang orang impor itu. Itu Impor dia. itu harus tahu regulasi. Lu harus hitung HPP-nya, ya kan. Lu harus hitung pajak keluarannya. Waduh. Itu berarti harus jadi kurir dulu dong di pelabuhan. Jadi koridor. Semua proses, ya kan. Kadang-kadang orang jadi importir 1-2 bulan aja gitu, nggak bisa. Iya, maksudnya kan kalau tadi kan Bang Yunan ngomong bahwa gara-gara jadi kurir jadi tahu birokrasi dan lain-lainnya kan. Tahu. Makanya sekarang Cuma kan nggak harus orang jadi kurir dulu kan, Bang? iya, nggak juga. Cuman lebih enaknya itu ya memang kita tahu di lapangan, supaya kita nggak, ya ibaratnya nggak dibohongin sama orang-orang lapangan. Caranya harus kenal sana dulu. Ya kita harus tahu proses dokumennya gimana sih. Oh, Panjang. oke. Proses dokumen, satu dokumen misalnya 10 kontainer. Itu kalau dia red line, jalur merah, itu makan waktu 3 sampai 5 hari. Ya kan? Untuk proses customnya. Oke. Ya kan, kalau dia bentuknya buah atau hasil bumi atau hortikultura, dia harus ke karantina dulu. Oh iya. Nanti karantina baru ngurus ke bea cukainya. Dari bea cukai nanti dicek dulu harganya bener enggak. Setelah harganya bener baru dikeluarkan. Setelah pengeluaran nanti ke gudang. Gudang kontainer harus balik lagi ke depo. Di depo dicek lagi ada repair enggak, ada kerusakan enggak. PR juga ya. Panjang. Jadi makanya ya gue alhamdulillah ada satu PT lagi yang khusus memang jasa forwarder itu. Jasa forwarder itu ya kadang-kadang gue bantu dari A sampai Z supaya dia nggak ada trouble pada saat sampai di sini. Ya selalu gue bantu. Pak, kita open. Bapak harga berapa? Belinya, ya kan? Bapak harus ada pembayaran seperti apa? Sales kontraknya seperti apa? Oke. Ya kan? Kalau bisa PO-nya harus sudah ada. Kan awalnya kita mau impor itu kan harus PO dulu. Ya kan, orang kadang-kadang by phone aja, gue kirim dong ini satu kontainer nih. Oh, nggak bisa gitu ya? Ya harus detail, karena nanti bea cukai pasti nanya, lu bener nggak sih masukin harganya segini? Iya. Ya kan? Dia pengen tahu bagaimana sih terbentuknya harga begini. Kalau bilang gue yakin ini harga gue segini, Pak bea cukai, ini lu harga gue emang segini gitu kan? Enggak, lu pasti bohong. Ini buktinya, lu ajuin keberatan di situ. Lu siapin data-datanya. Ada walaupun sebatas WA. Ya lu lampirin. Nggak apa-apa tuh ya? Iya, nih Pak, saya percakapan saya dengan supplier saya, negosiasinya. Dia buka harga segini, gua nego segini, karena gua mengambil banyak. Ya. Oh, jadi transparan gitu emang ya? Transparan. Oh gitu. Ya kalau kita mau yang bener. Oh iya. Ya kan. Kalau kita awalnya udah nggak bener, kesananya udah pasti udahlah nggak mau ambil pusing gitu. Iya itu. Makanya kita cari berkahnya. Ya makanya gua kalau ada customer tuh selalu gua bilang, udah yang penting tertib, administrasinya tertib. Iya. Jadi nanti lu nggak pusing.
Ini audit nggak cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lagi lu bisa diaudit. Iya. Ya kan? Kalau ketahuan Kita udah siapin nih senjatanya, ibaratnya bukan senjata ya, ya data-data. Iya. Ya kan? Jadi begitu nanti kalaupun ada audit, ya kita benar Pak nih Pak. Terbentuknya harga ini yang kita transfer ke luar negeri. Ya kan, ini yang faktor kita jual. Oke. Itu. Oke, sebenarnya penasaran nih gini sih. Langkah-langkah orang mau nge-import dulu kali ya. Sebelum nanti kita bahas lebih detail mengenai bagaimana cara distributor untuk jualan produk dari sang importir. Iya. Nanti ya kita bahas ya satu-satu. Tapi gini, gimana sih proses terjadinya import barang? Apakah memang kita harus pergi ke sana atau cuma apa yang perlu dipersiapkan itu loh? Itu ya, maksudnya. Start dari awal nih, gue pengen ngimport minuman atau gue pengen ngimport kurma atau apapun itu gitu, cemilan. Itu apa sih? Ya langkah pertama ya lu harus tahu izinnya apa dulu di sini. Kita tuh harus punya PT di sini. Ya pastilah. Harus ya. Harus. Oke. Ya, lalu memang ada yang under name, ada yang QQ, pemerintah memang itu membolehkan QQ. Ya kan, jadi misalnya lu nggak punya punya PT tapi lu nggak mau impor. Ya kan, gue nebeng sama lu aja deh. Ya kan, itu. Datengin itu bisa pakai QQ. QQ itu ada importir, ada indentor. Indentor tuh pemilik. Iya, kayak zaman dulu kalau anak di bawah umur mau punya ATM, dia pakai QQ orang tuanya. Iya. Iya kan, zaman dulu kan. Iya, misalnya kan ada tuh nyokap Devi, terus tiba-tiba QQ. Ya gitu sebenarnya kan? Itu yang diatur sama pemerintah. Cuman kebanyakan orang under name. Under name itu ya gua tahu beres deh. Iya itu. Ya kan, gua tahu beres, lu imporin deh barang gua. Itu tuh yang jadi masalah tuh. Emang bikin PT ya udahlah, maksudnya iya insya Allah terjangkau lah. Berapa 6 juta 7 juta ya? Iya 9 sampai NIB sekarang ya mungkin 9 nih 10 kan bikin PT. Oke lah, bismillah lah. Bukan merendahkan, oke lah sebagian orang bilang 9 juta 10 juta mahal, tapi proses lebih clear, lebih enak. Ya lebih enak, tinggal yang penting nyawanya itu lu punya akunting. Udah satu. Iya. Ya kan, lu bisa jadi marketing juga. Itu. Dan setelah itu oke, kita punya PT, perizinannya oke segala macam. Baru tinggal bilang bahwa di sebelah sana tuh mesan kontainernya dari misalnya impor dari Mesir misalnya. Itu gimana? Di sana harus siapin kontainer dari mana? Ya urusan supplier. Urusan yang di Mesirnya. Ya kita kan ada gini, kalau impor itu kita ada sistemnya CNF, itu cost and freight. Artinya freightnya, kapalnya dia yang urus. Gua harganya berapa nih? Oke. Gua tahu beres. Oke. Sampai di pelabuhan Jakarta misal Tanjung Priuk. Ya kan? Berapa harganya? Oke. Per tonnya berapa? Oke. Ya kan, ada juga FOB. Apa tuh? Freight on board. Jadi lu cari sendiri shipping line-nya. Pelayarannya. Lu yang penting si supplier bilang lu pick up di sini ya. Ini barang gua nih. Oke. Ya kan, lu cari sendiri kontainernya. Iya. Ya kadang-kadang kan selisih sedikit ya kan. Iya. Tapi kalau mainnya quantity lumayan juga. Sekali kirim misalnya kayak biji plastik, kirimnya bisa sampai ratusan kontainer setiap bulannya. Itu lebih enak ngambil dari sini. Oke, tapi kan kontainer sekarang juga katanya lagi susah ya? Lagi susah. Di Saudi pun lagi susah sekarang. Nah iya, terus gimana? Karena river ya, walau alam nih, mudah-mudahan kita masih bisa masuk tepat waktu gitu. Masuk tepat waktu, karena memang demand-nya banyak nanti. Akan banyak nanti di Syaban nih. Kenapa gitu? Karena memang habitnya begitu ya di Syaban deh. Iya, pasti. Oke. Pasti. Nah, ini kita bahas mengenai distributornya deh. Oke. Iya, kita bahas. Apa mungkin mau tambahin mengenai proses pengimpor, ekspor impor? Cukup di situ ya. Kita bahas mengenai distributornya, percuanan di sini kita bahas nih. Soalnya kan kita mau masuk ke Ramadan, itu kan pasti gimana caranya orang-orang tuh ngambil cuan peluang di situ tuh. Iya. Iya, banyak kan. Nah, proses yang terjadi antara importir ke distributor itu gimana tuh biasanya? Biar mungkin berapa HPP-nya, berapa sistem administrasinya, apakah sesimpel kayak sekarang zamannya distributor ini tinggal daftar minimum order pembelian berapa, dia sudah sah menjadi distributor brand ini, apa seperti apa tuh? Jadi gini, sekarang ini banyak importir yang jual ke reseller juga. Apalagi sekarang udah zamannya Shopee online, ya kan? Kita nggak bisa untuk menutup
Ya kan, misalnya lu kirim nih bang, gue pusing-pusing distributor, gue impor 2 kontainer aja deh, biar aja si Yunan 50 kontainer 60 kontainer, teman gue 2 kontainer tapi gue jual sendiri langsung. Lu bisa ngatur harga lu sendiri. Oke, bentar, ini menarik ya. Harusnya gimana? Harusnya kan dari importir Ya, ke distributor doang kan? Iya, harusnya seperti itu. Jangan dia langsung ke reseller atau langsung ke end user atau ke konsumen kan? Adabnya kan seperti itu. Iya, maksudnya biar semua juga kemitraannya kesusun dengan rapi. Iya. Jadi prinsipal kalau yang biasanya gue tahu nih bang, prinsipal itu ke distributor. Iya. Udah itu aja tuh 2 tuh. Nanti distributor jual ke agen misalnya, agen jual ke reseller, terus baru ke end user. Iya kan? Harusnya seperti itu. Rapi. Jadi bergerak semua nih. Iya, piramidnya bergerak. Ya kan? Tapi sekarang enggak, importir langsung ke end user. Waduh. Tapi kita bisa nyalain gak sih kayak gitu? Ya nggak bisa. Kecuali ini kurma masukin kuota. Pakai kuota, kayak jeruk, apel. Oh, ini menarik nih, bentar. Jadi yang boleh impor, yang punya gudang besar, yang memang sudah disetujui sama pemerintah. Loh emang kurma itu nggak kehitung kuota, bebas emang? Nah saat ini belum. Oh. Ya bukan belum sih, memang kenapa dipakein kuota untuk kayak jeruk, apel itu kan kita ada juga lokalnya. Oh biar petani lokal kita nggak kegerus. Nggak gerus. Pada saat mereka panen, ya kan, mereka makan dibatasin berapa sih demandnya Indonesia nih permintaannya untuk impor. Untuk jeruk ini misalnya. Iya jeruk impor ya. Ya semua misalnya semuanya dihitung sama pemerintah. Oh contoh misalnya demand di Indonesia kita pada bareng-bareng nih ya. Yeah. Ini ada hubungan sama distributor juga nih buat lo untuk berdagang nih nantinya. Demand di Indonesia misalnya jeruk 1.000. Yeah. Ini misal doang nih. 1.000 artinya panennya berapa? Panennya di lokal dulu berapa? Berapa? Dan di bulan apa aja nih? Misalnya panennya 800. Berarti yang impor cuma boleh 200. Ya sebenarnya aturan seperti itu. Cuman kadang-kadang ada lebihnya juga. Oh gitu. Aku kebayang nih. Gitu. Ya. Sama lah kayak bawang putih. Bawang putih bang. Waktu itu gua nanem di Sembalun, di Lotim, Lombok Timur. 67 hektar tahun 2017. Gua nanam bawang putih karena aturannya wajib tanam. Ya kan, wajib tanam. Misalnya gua ngajuin kuota, waktu itu gua ngajuin kuota 8.000 ton untuk 1 tahun. Tapi dari 5%-nya itu gua harus nanam. Nah, dihitung-hitung ternyata 5% itu 67 hektar. Gua beli tuh bibit 67 hektar. Ya, 67 hektar di Sembalun, Lombok. Punya siapa tuh tanah? Punya, ya kita kerjasama sama yang punya petani lokal, kelompok tani di sana. Oke. Ya kan, kelompok tani di sana, ya kan, mereka jual bibit waktu itu sekilonya 70.000 bang. 70.000 ya kita beli, ya kan, kita nanam bener-bener. Memang pemerintah waktu itu pengen supaya petani kita tuh menggerakkan lagi bawang putih, ya kan. Nah, karena dicobalah kenapa di Sembalun, karena memang di atas 1.000 meter permukaan laut. Oh artinya cocok tanah di situ. Ya. Akhirnya kita nanam di situ, syarat-syarat kita sudah, ya kan. Ternyata nggak keluar juga izinnya. Kenapa? Padahal kita udah buang uang 1,5 M waktu itu. Waduh. Kok bisa? Ya karena memang harus nanam. Karena kita kan berpikir nanti kalau kuotanya keluar, kita tinggal ambil aja berapa sih per kilonya yang kita keluarkan. Masuk sebenarnya udah masuk gitu harganya. Cuman kita tunggu dari kita nanam itu November 2017 sampai November 2018 nggak keluar kuotanya. Ya. Sampai kelompok tani di sana tuh, aduh kasihan ya Pak Yunan, gimana ya Pak Yunan, saya udah coba, ya saya bilang ya udah nggak apa-apa. Ya Allah. Memang susah main bawang putih. Susah ya. Tapi bawang putih juga dihitung kuota nggak sih? Kuota. Nggak bisa bebas juga walaupun impor ya? Nggak bisa. Tahun kemarin Desember kita keluarin di Jakarta aja 300 kontainer 1 bulan. 1 bulan. Karena kuotanya masih banyak. Kita habisin kuotanya. Ya. Karena itu sifatnya konsumtif. Konsumtif pasti. Dan ini pun sampai sekarang belum keluar kuota nih bawang putih nih, di Februari ini. Artinya yang Desember banyak itu ya kehabis di Januari, Februari. Sambil menunggu kuota keluar lagi, nanti biasanya Maret keluar lagi. Gitu. Nah itu berbeda sama kurma ya. Kalau kurma mungkin kehitung konsumtifnya lebih kepada setahun sekali. Sebenarnya selama waktu nggak ada pandemi itu dari Syaban sampai Haji. Itu udah pasti tuh. Orang haji repot-repot kan buat oleh-oleh. Iya. Belilah di sini, belilah di Tanah Abang.
Ada satu kawan itu importir. Hmm. Memang dia udah lama. Dia main kurma khalas. Kurma khalas itu bukan sukari, bukan yang fresh. Jadi Yang kurma tadi gue ceritain, dicuci, oke. terus di open, Nah itu tuh. ya kan? Nah, itu bisa kuat lama tuh. Nggak usah di freezer lagi. Lu taruh aja di rumah itu kuat. Yang gepeng-gepeng bukan? Enggak sih, gepeng itu karena kardusnya jelek. Oh. Soalnya ketindih-tindih. itu kan ngeliatin yang mana gepeng-gepeng kan? Itu bukan. Bukan. Jadi bukan. Nah itu untuk oleh-oleh haji tuh biasanya, ya kan? Aduh, Pak Haji datang nih, Pak Haji. Ya udah siapin beli kurma deh. Satu orang misalnya satu jamaah beli 20 karton. Ya kan? Kali 10 kilo, 200 kilo dia bagi-bagi. Oh iya. Coba 1.200 lu, Bang. Per tahun dia impor. Wah, gokil. Ya, apalagi nanti haji kita dibuka nanti. Oh, udah pasti. Kalau ngomongin kontainernya, Bang. Tahu buang biji dulu. Enak banget. Insyaallah. Nih, kalau kita ngomongin kontainer, importer kan ada yang muslim sama non muslim. Iya. Oke. Kurma deh. Oke. Tadi kan Bang Yunan bilang kalau ngimport paling banyak 22 kontainer. Yang enggak, kita tahun ini 90 kontainer. Tahun kemarin No. 200 ya? Yang mana? Paling banyak kontainernya? Ya kemarin Seratusan. 120. 120 bukan 20 ya. Sorry, 120 kontainer. Satu kontainer isi 7.500. yang 3 kilo. Yang 3 kilo. 7.500 pieces. Kalau yang ini 25.000 piece. Dalam satu kontainer ya? Iya. Oke. Nah, itu udah tau lah cuan semuanya isinya ya. Makanya 700 jutaan tuh modalnya buat ngisi kontainer dengan kurma-kurma seperti ini. Iya. Yang non muslim juga importer banyak kan? Banyak. Dia jual kurma juga kan, main kurma kan, padahal dia non muslim gara-gara melihat demand muslim gede di sini kan. Itu pasti lebih dong. Untuk yang jenis khalas sama Mesir, karena memang mereka yang mengawali, Bang. Impor. Oke. Ya kan mereka sudah puluhan tahun. Mereka kalau nggak main kurma, itu main cabe, main bawang. Jadi mereka sudah punya jaringan di seluruh Indonesia. Iya, artinya kalau Ramadan pasti kan mereka importer yang non muslim misalnya ngambil peruntungan juga kan? Pasti. Iya, karena itu. Iya. Nah, pertanyaannya kenapa nggak justru yang muslim yang jualan kurma yang lebih gencar lagi? Harusnya. Cuman kan kadang-kadang kita banting-banting harga. Oke. Ya kan. Sebenarnya kalau kita bersatu ya kan, ayo kita siapa aja misalnya yang mau impor, ya kan. Berapa sih? Ngapain sih harus impor? Ya kan, atau yang udah deh kita selamatin distributor kita ya kan, yang punya izin aja deh yang bisa impor. Ayo kita kerjasama. Nah iya dong. Ya Pak Yunan, saya kalau impor harga segini, kok Pak Yunan bisa segini ya? Ya udah, ngapain harus impor sendiri? Kita kerjasama aja. Ya kan? Iya. Kan lu tahu, misalnya lu tahu modalnya berapa di sana. Iya kan, ketahuan pasti. Ketahuan dong, gua juga ngambil untung berapa juga ketahuan. Iya kan, kita bagi dua, atau ya udah deh, gue sebagai importir untung segini aja deh gitu. Oke. Tapi setuju nggak kalau yang import itu yang boleh yang hanya berizin kayak semacam ini nih dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia? Sebenarnya soalnya kan banyak yang nggak izin jadi importir juga. Iya, sebenarnya kan ya ini tergantung dari pemerintah juga ya. Kenapa harus membuat permen peraturan menteri, ya kan, untuk merapihkan importir. Iya dong. Tapi pada di lapangan cuman hanya sebatas peraturan. Oh, banyak oknumnya. Iya, bukan. Harusnya ditindak pemerintah kita, harusnya misalnya nih kita support nih Pak Jokowi nih. Justru yang tanpa ada izin begini. Ya ibaratnya iya, kalaupun nggak perlu izin, bilang nggak perlu izin, aman. Kita juga nggak akan pakai izin. Iya. Kalau memang pakai izin, ayo semua pakai izin. Iya dong, maksudnya jadinya kan yang kayak gini kan, ini aja gue nyetak ini 1 real loh. Nyetak nih di sini. Udah beda kosnya. Oh iya. Lu beli misalnya 20 real. Gua harga 21 real. Oh iya benar. Udah beda. Iya. Iya kan? Udah beda. Cuman gua punya coba di akumulatif gede itu. Cuman kadang-kadang distributor kita juga kan pengennya yang murah. Dia nggak tahu kalau ada efeknya. Efeknya apa ya? Ya mudah-mudahan sih kita semua nggak sampai ya. Ya dikhawatirkan kan ada sidak,
ya kan, ada ya jangan sampai lah ada seperti itu. Oke. Kita rapih lah gitu. Nah ini kita bahas deh distributor nih. Sebenarnya gimana caranya calon-calon distributor untuk memilih importir agar nantinya gampang untuk berjualan tanpa ada hambatan, kayak dia disidak gara-gara mungkin nggak ada izinnya tuh importirnya, ngambil sembarangan, taunya dia yang dijual adalah kurma yang panen tahun lalu, yang begana, ada yang dicampur ternyata. Ini ntar dulu nih gue bongkar dulu, di dalamnya sukari semua kan nih? Sukari semua lah, kan namanya premium. Oh, ntar baunya ada kecoanya, mirip kecoa sama kurma kan mirip ya bentuknya. Begini nih. Tapi nggak ada gininya. Nggak ada begituan nih. Tercampur lagi nih ujung-ujungnya nih. Ini biji karet bukan nih? Terus biji karet lagi nih. Nggak serius deh. Tapi gimana tuh caranya tuh para distributor biar dia tenang hidup, tidurnya tenang? Ya pasti harus yang berizin satu. Udah pasti ya. Cari importer yang berizin. Ya, yang punya Untuk izin jualan, lah, ya oke, kan. Kalaupun nggak punya izin ya, penting. Nih kalau misalnya ada apa-apa, gue minta tolong ya. Iya. Kan, minta tolong ya, lu bantu gue nih nanti kalau ada apa-apa gitu kan. Oke, ya kan. Atau paling enggak lu punya nota invoice. Jadi kalaupun ada pemeriksaan, Pak saya belinya di ini Pak. Ini importirnya Pak. Ini importirnya nih PT AMI Maju Bersama nih. Bener kan? Iya. Kayak gitu kan? Iya. Ini Pak invoice-nya Pak, saya beli sama dia. Denda nggak distributor yang ternyata dia menjual produk dengan importir yang tak berizin dan lain-lainnya? Ya denda sih enggak ya, cuman sanksi pidana ya. Wah. Ya, kayak tahu Desember kemarin di Jawa Timur, ya kan gue sempet bantu juga customer, walaupun dia nggak beli sama gue. Pak saya dipanggil Pak sama Polda Pak terkait dengan izin edar. Ya. Waktu itu cabe. Oke. Cabe kering. Oke. Ya kan, karena ini masuknya ini PSAT namanya Bang. Apa tuh? Pangan segar asal tumbuhan. Jadi semua yang pakai izin Kemtan ini yang berkaitan sama pangan itu wajib. Nah, ini terjadi pada cabai bukan kurma. Oke, saat oke. itu. Oke. Ya kita jelaskan saja bahwasanya ini memang dia nggak ngerti, dia belum paham, ya kan, belum paham. Ya pihak kepolisian juga kan memberi toleransi juga biasanya. Ya kan, disosialisasiin dulu, ya kan. Oh ya udah kalau kamu ini kasih peringatan atau apa gitu kan, ya nggak sampai ke pidana. Ini juga kan ngejual untuk UMKM juga supaya mereka juga bangkit kan, ekonomi Indonesia bangkit juga kan. Pak Jokowi juga seneng dong. Ekonomi tumbuh 3%, kemarin gue lihat Sri Mulyani bilang 3, sekian. Ekonomi tumbuh 3, oh ya? Atau bener nggak ya? Lo naik nggak ekonomi lo? Dia takut dia. Enggak takut. Ya. Kenapa tiba-tiba gue ditembak? Iya kan, kalau ekonomi naik, harus merasa nggak? Berasa. Iya, kalau berasa. Oh ya udah berasa. Berarti salah satunya nih Bu Sri Mulyani. Dia langsung mention nama, curang dia, curang. Tapi bisa diedit ya? Nggak usah, kita belak-belakan juga, nggak masalah. Kita taat. Iya dong, kalau udah Muslim kita taat sama pemerintah, aturan yang ada, regulasi yang ada ya jalani. Kita pengennya manjang, usaha tuh manjang, nggak mau usaha capek. Ya kan, pemerintah juga sebenarnya beberapa juga banyak yang itu kok support kok. Ya kan. Yang zaman dulu ya memang masih. Ya kan? Kalau sekarang masih yang support banyak, masya Allah. Apalagi kan banyak yang udah ngaji juga kan. Nah banyak. Jadi maksudnya dalam artian, ya kita pemerintah bilangnya apa ya taat. Penguasa yang bilang begitu ya taat kan begitu. Selama tidak hal yang benar. Syariat. Betul. Nah ini kita bahas juga nih, gimana caranya untuk ada foto-foto khusus nggak sih, misalnya tadi di video-video tadi buat teman-teman yang pengen jadi distributor nih. Nih masih dibuka kesempatan nggak peluangnya? Ya masih aja. Masih aja bisa ya, boleh bisa, ya? Boleh. Kalaupun dia mau ngambil Pak saya cuma mau ambil segini, nanti kita arahkan ke agen kita. Misalnya ada di Makassar, nanti kita arahkan nih, kasih nih Bu, coba cek di agen kita di Makassar. Oke. Kan gak usah jauh-jauh kirim dari Jakarta. Oke, coba kira-kira untuk yang behavior para distributor itu ngambilnya itu berapa sih untuk mereka jualan, atau ada minimumnya nggak dari untuk kita bahas mengenai Amiradets ya. Tadi kan ini kan berapa total distributor yang udah dijalanin, udah bergandengan sama mereka? Kalau yang tahun kemarin ya, tahun kemarin itu ada sekitar 40-an. Oh, 40-an. Iya. 40-an. Yang besar-besar ya. Iya, yang besar-besar ya. Yang main kontaineran.
Oh, oke. Iya. Lah kalau yang misalnya teman-teman mau agen, Ya reseller, rutenya ya ke ambil sama kita kontaineran. oke. Nanti dari kontaineran itu diarahkan lagi ke yang ambil berapa lagi gitu. Caranya gimana? Kontaknya kemana? Ya bisa nanti ke Amira ada Ada ya? IG-nya. Kita baru apa buat. Karena kan oke. memang Amira baru tahun ini. Oke. Sebenarnya kita impor tuh dari tahun 2018. Wush. Ya kan? Iya, Waktu iya. itu masih nggak ada izin karena izin itu baru mulai 2020 permentannya. Tentang Oke. izin-izin Tapi permen. kualitas sama. Kualitas sama. Oh, Sama oke. lah. Karena kita satu supplier dan supplier itu Hah? ya sudah tahu, udah dia nggak mau ngasih ke siapa-siapa. Oh, Ngasihnya iya. misalnya ini tahun depan ada sekian nih, kayak kuotanya nih si supplier. Oke. Udah deh, gua kasih ke lu aja. Oke. Ya, gua percaya sama lu bisa jualan kok. Nah, itu tuh. Supplier Saudi itu kalau udah percaya, kadang-kadang ya udah kirim dulu aja. Oh, Bayar jadi ntar. TOP, jadi bayar ntar tuh ya. Iya. Bayar ntar kadang, tapi kita kan nggak mau punya utang. Oh iya. Ya iya. kan pusing. Kita puterin lagi, kebanyakan kan begitu. Iya itu tuh. Aduh, Iya. bukunya kotor berantakan Iya, begitu Kita tuh. pengennya selesai ya kan. Kita pengennya Ramadan tuh ya minimal pas 10 hari menjelang Id udah selesai gitu. Pengennya seperti itu. Oke, berarti artinya demand tinggi ya untuk kurma ya. Besar. Oke, Besar. guys. Gas deh. Iya. Kira-kira modal tadi berapa udah ketahuan ya? Udah kita bahas ya. Untuk jualan beginian yang 1 kilo tuh 40.000 ya. Minimum order ada? Yang 1 kilo ini sekarang Enggak, modal. modal. Modal, maksud tadi kita bahas modal. Modalnya ya itu 700 jutaan mungkin. Sekarang ya. kalau yang sekarang. Untuk satu kontainer. suatu kontainer. Kalau mau ngambil ke importir, Iya, bisa tuh. Itu peluangnya oke nggak tuh kira-kira tuh? bisa. Secara proyeksi. Bisa. Cepet. Iya. Oke. Kita kasih free penyimpanan. Tujuannya sekarang Amira Dates mau nyari distributor yang memang harus ngambil ke importir dengan main kontainer, atau reseller atau agen gitu nih? Sebenarnya sih diutamain yang kontainer dulu. Oh, oke. Ya kita ada beberapa yang memang tahun kemarin pun tahun ini mereka masih tetap loyal sama kita. Ya kan loyal karena kita punya garansi. Garansinya apa? Timbangan kurang bisa kita komplain. Wah, enak. Barangnya jelek bisa kita yang penting difoto ya kan. Nanti kalau misalnya udah jauh, misalnya pengiriman di mana ya. Kita kan sama-sama muslim ya. Ya. Kalau misalnya ternyata barangnya bagus dibilang jelek ya kan, terus bohong ke kita bilang gitu ya, kita serahkan sama iya, yang di atas biar Allah aja. yang ngatur aja, Masa bener. pusing-pusing kita harus ngecek bener nggak gini bener nggak gini capek. Iya. Kan. Ya itu dia tuh ya. Berarti total 40 ya distributor Ya, tetap tahun ya sekarang. kemarin ya Boleh nambah lagi dong, berarti masih bisa kuotanya ya? bisa. Udah habis berapa kontainer sekarang? Ini Kemarin terakhir. dari Desember udah 40 kontainer. Dari Oke. awal Januari ya. Dibatasin gak sih? Tahun ini kita cuma dapat 90 kontainer. 90 kontainer. Padahal kuotanya 150. Oke, 1 kontainer modalnya ngitung lagi. Ini kan buat teman-teman yang memang distributor pengen coba langsung ngimport kan. Iya. Itu 1 kontainer modalnya tadi berapa? 700. Iya. Isinya berapa? Pengen tahu keuntungannya, margin ntar, profitnya bahkan. Ya kan peluang apa enggak? Iya, kalau importir mah kalau kita mainnya kan quantity. Enggak, bukan si distributor yang ngambil ke Iya. kan diutamakan yang kontainer kan? Iya bisa. Modal Modal aja satu lah. Modalnya misalnya nih modalnya sekarang kalau yang sekarang ya kita bicara sekarang ya. Dia beli misalnya 130.000. Modal dia. 130. Ini untuk yang kecil-kecil aja nih. Iya. Kita nggak bicara yang gede lah. Kalau yang gede pasti kan fluktuatif tergantung pengambilan. Boleh. Ya kan. 130.000. Isi kontainernya berapa segituan? Nggak usah ngambil kontaineran deh, ngambil yang 1 palet misalnya. Oh, 1 palet. Ya, ini kita bicara yang reseller ke distributor. Boleh. Ya, kan, enak nih. Kasian kalau dari ini nanti down. Iya, bener. Uangnya gede. Iya. Ya kan. Ya. Kita bahas dari yang bawah dulu yang aja. Bawah aja yang kecil-kecil yang aja. Mana nih? Yang 3 kilo ya? Yang rumah tangga. Ya, boleh. 3 kilo nih. 3 kilo lah. Ini ya modal 130. 130. Kalau dijual berapa biasanya? Biasanya mereka dikemas ulang. Oh iya, mereka mah masing-masing ya. Iya, masing-masing. Kemas ulang lebih menguntungkan. Di rebranding juga nggak masalah. Iya, Nggak jual pakai Amira misalnya. Ya bisa. Mereka punya jadi belinya beginian dipindahin ke brand kita gitu ya. Bisa. Yang punya udah Ridho nih yang punya nih. Bisa. Oh, pada main begitu mah gampang guys, lu punya brand sendiri mah. Iya kan? Iya. Bener gak? Iya, yang penting diimpor oleh PT Amira. Iya gitu maksudnya. Jadi di Iya. packagingnya lu coba deh kontekan sama Bang Yunan nih.
Nanti lebih rapi. Tulis di packagingnya itu ya. Iya. Diimpor oleh PT AMI Maju Bersama. Iya. Nah, Bisa. kenapa? Karena sudah Berizin. berizin Kementerian Pertanian. Iya. Biar lo aman jualannya. Iya, betul. Gitu kayak Iya. ya maklon begitu. Makanya kadang-kadang orang lebih senang ngambil 3 kilo. Hah? Itu timbangannya bisa sampai 3,8, Oh, 3,4. Kalau mereka bikin, anggaplah 3,4 ya. Heeh. Bikin 850 gram ember. Iya. Jadi dia dapat 4 ember. Oh iya. Ya kan? Dia jual misalnya. Lebih untung Iya. dong. Dia dihitung aja HPP-nya berapa. Oh gitu. Embernya berapa, stikernya berapa, Iya, ya kan? iya. Itu kan Dia modalnya berapa. ketemu HPP tuh. Kalau dia produksi sendiri, dia punya brand sendiri, dia bisa ngatur harga, Iya. gitu. Tapi jual Amira pun nggak masalah juga kan? Nggak masalah. Nggak Kita masalah. sediakan yang 1 kilo. Misalnya ribet ember, gue pengen yang udah bagus ya kan. Cuman memang ini pasarnya untuk medium up ya kan. Hmm. Ini lebih ngena. Yang mana? Yang 1 kilo? 1 kilo ini. Ya udah kita hitung 1 kilo aja bang. 1 kilo boleh. Berapa? Ini Modal. Aduh enak ya nanti yang distributor kalau sebutin modal. Oh iya. Iya. Mendingan yang sini aja. Iya. Kalau sini kan Apa omset aja? Ya. Apa omset aja? omset aja. Hah? Karena udah yang model lagi dulu deh. mereka kan jualnya beda-beda. Pak. Iya benar paham. Jadi ntar Iya. ya tahu oke. Heeh. Berarti kita fokus yang di. Oh berarti tadi harusnya ditut gitu ya. Enggak apa-apa deh kayaknya deh. Udah terlanjur. Nanti kasihan yang distributor jual di atas itu nggak ngangkat. Oke, ntar disensor aja, disensor ya. Tadi lu dengar udah suara sensor kan? Nah itu dia Iya. tuh. Udah disensor tuh. Nggak disensor dong. Ya udah omset berarti omset. Iya. Omset aja deh. Omset. Sebenarnya kalau orang mau jualnya begini nih bisa yang 1 kiloan ini Hah? dia bisa dapat 20 sampai 30 ribu. Omsetnya? Iya. Omset apa profit? Omsetnya ya anggap dia beli 100 tadi ya. Hah? Dia jual diemberin kan. Hah? Diemberin satu embernya misalnya 45 ribu. Oke. Ya kan, dia ada profit 5 ribu satu ember. Satu ember 5.000. Sedangkan beli ini Hah? dapat 4 ember. Oke. Artinya satu ini dia dapat 20 ribu. 20.000. Ya kan, 20 ribu. Iya. Lu kaliin lu beli ini berapa? Anggap 100 piece deh. 20.000 Iya, kali 100. kali 100. 2 juta. Ya lumayan kan. Lumayan. Untuk industri rumah tangga Iya. yang kecil ya kan. Iya. Modal gitu. Apalagi kalau dinaikin lagi. Naikin lagi. Ketemu tadi udah ke-mention juga tuh, ada yang sampai 800 juta, ada yang sampai 40 juta. Iya. Bahkan itu kalau pas Ramadan ya. Pas Ramadan ya. Ada satu online itu dia sampai 3M katanya Apanya? omsetnya. 3 miliar Ya satu hari. satu hari. Iya. Wah Pak, yang Ramadan kenceng sih, Masya Allah. Tahun kemarin ya, ini cerita tahun kemarin. Eh, Mudah-mudahan tahun ini juga Iya. tetap ini. Nah ini kan bentar lagi mau Ramadan. Iya. Cocok nih dari sekarang nih berarti nih. Iya. Kan? Boleh bisnis yang menjanjikan tapi pastikan dulu yang dijual. Ya. Kasihan juga kan kita jual kalau barangnya jelek. Kita tahu nih, masa tetap dimasukin. Nah, Ya, makanya hatinya gimana gitu. kalau mau jadi distributor, agen, reseller, cari produknya dari importirnya yang insya Allah udah ngaji. Ya nggak? Yang udah paham jadi nggak main tipu-tipu timbangan, Iya. nggak main dicampur-campur. Makanya distributor kita tuh tenang jualan produk kita. No, jualan Amira, mereka tidur nyenyak tuh ya. Ya ibaratnya kayak kemarin ada Pak ini ya kita nggak ada yang tahu ya, pasti ada yang kurang timbangan. Iya. Ya kan, karena kita paling takut kalau masalah timbangan. Heeh. Kita memang jualnya 3 kilo. Cuman Betul. kadang-kadang ada yang 3,8 4 kilo itu diem. Giliran kurang. Giliran gila. Fitrah manusia berkata, giliran Iya. kita beli produk, Iya. taunya datangnya lebih, dapat keuntungan di situ kan, Iya. udah dapat bonus nih. Iya. Diem, makasih ya Pak ya. Iya, Iya. begitu tahun berikutnya. Begitu tahun berikutnya 2,9 aja ya. Pak nggak bisa begini. Tahun kemarin padahal udah untung ya. Ya begitulah pembeli. Iya, ya begitu. Ya, terus jadi gimana menyiasatinya? Kan bukan disengaja kan itu kan? Nggak disengaja, memang dari sananya. Nah, terus? Karena mereka kan nggak nimbang juga. Mereka tuh langsung masukin. Kalau dia besar, ya, timbangannya mungkin 3,4. Kalau penuh ya, full. Iya, Ya. iya. Kalau dia kecil-kecil, Oh, dia iya, bisa itu ya. lebih 3,8 bisa sampai 4 kilo. Apalagi kalau dia lama di pendingin, dia cepat matang. Iya. Makin dia gulanya makin keluar lagi, makin timbangannya Oh. berat lagi. Nah, disitulah keuntungan. Ya berarti
kalau dapat yang timbangannya lebih, ya artinya dia keuntungannya lebih gede lagi. dia berarti antara hablum minallahnya kuat tuh. Wow, Ya Allah, ya. doanya udah Ya. bukan istilahnya dilancarkan hari ini, tapi lebih kepada ya Allah dapat timbangan yang lebih besar dari kemarin ya. Boleh. Boleh ya. Mau minta apa aja Iya, sama iya, Allah iya. mah sah-sah aja. Iya, 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 Ya kan? iya, Kan iya. cuman berdua. Iya, iya, Ya kan? iya, Yang iya, benar. ngomong, iya. Apalagi untuk kebaikan kan? Iya. Ya, Masya Allah. Bolehlah, jadi saya duluan kayaknya mau daftar. Peluang soalnya nih ya. Peluang. Boleh, Apalagi follower banyak. Wis. Oh, gue bikin aja keagenan. Iya, Ya, bisa. ikutan di Under Deriansa. Bu, Wih, Mantap. 100.000. Kalau yang daftar misalnya ngambil berapa persen? 10% aja ya? ya 10% lah. Ya kan karena Berarti 1.000 orang. ada resiko, ya kan harus dihitung juga resikonya. Hmm. Misalnya nyusut atau apa kemasan Oh, rusak oke. gitu. Mantap. Boleh, kita bukan yang ngambil untung besar, tapi memang ada resiko yang harus diperhitungkan di situ. Ya, ya, ya. Tuh. Oke, sip. Dan beli produk ini Eh? 10%-nya dari keuntungan kita Oke. itu kita sisihkan. Oh, yang benar. Ya. Oh, mantap. Ini dari kawan-kawan manajemen kita dan kita udah berjalan. Oke, buka aja di Instagramnya. Apa tadi? @Amira Natural Dates ya. Ya kan, Amira_natural_dates. Iya. Nanti cek aja deh. Jadi kalau teman-teman mau jadi distributor atau agen atau reseller di produk ini, 10% ya Iya. dari penjualan Iya. di Ini apa Donasikan. donasikan. Oh, mantap. Yang begini-begini nih Ajib nih. Donasikannya nanti yang ngelola biasanya Ustadz Mulyadi. Oh, gitu. Dari Sari Kurma Al Jazira itu mereka ke beberapa mahat. Oh, Sari Kurma Al Jazira. Banyak mahat di situ kan ya? Banyak. Dari Ustadz ya? Iya. Oh, Beliau Masya itu Allah. kan kalau nggak salah ya di Puldapi Dewan Penasihat Ekonomi Syariah. Iya, iya, iya. Ya antum juga ini dapat salam tuh Bang dari Ustadz Zul Oh, Masya kemarin. Allah. Iya kan kemarin. Ustadz Zul kan kenal sama Ustadz Mustaqim ya? Iya betul. Iya kan? Ya. Kata Ana sering dengar nama Yunan gitu. Masya Allah. Ya kemarin ketemu kan kita Iya, ngobrol kan? iya. Masya Allah tuh. Siap lah. Ya ada yang mau jadi agen-agen dari Ansah? Ayo di Siap, sini. siap. Mudah-mudahan nanti kita ngobrol di sini guys ya. Iya, kasih solusi. Kasih solusi. Iya kan. Tagline-nya kasih solusi. Cuan. Iya, kan kita memang harus cari uang di dunia ini. Iya dong. Ya kan? Nafkah anak Nafkah. istri. Betul. Kalau istrinya satu. Kalau istrinya Up. nah Ya kan. harus lebih banyak Harus lagi. semangat lagi kerjanya. Gitu. Antum Bang istri berapa Bang? Kita kasih solusi.